Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Iman itu ada di dalam kalbu. Ia abstrak, tidak terlihat secara nyata. Karena itulah harus ada pembuktiannya, yaitu amal. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qala thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala thumma madza? Qala hajjun mabrur. Rasulullah SAW ditanya, amal manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan, berdasarkan hadis ini, maka disimpulkan bahwa iman itu mencakup ucapan dan amal atau perbuatan. Hal ini didukung oleh jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang amal yang paling utama. Lalu beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, sesungguhnya amal-amal pembuktian iman itu haruslah diniatkan dengan ikhlas semata untuk beribadah kepada Allah saja dan mendapatkan keridhaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ikhlas berarti bersih hati, tulus hati, kejujuran, dan kerelaan. Para ulama mendefinisikan ikhlas sebagai seluruh ibadah yang diniatkan kepada Allah semata. Ar-Raghib dalam kitabnya Mufradat mengatakan, ikhlas adalah menyingkirkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdullah mengemukakan, ikhlas adalah menjadikan seluruh gerak dan diam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ikhlas merupakan satu-satunya tujuan ibadah. Ikhlas adalah ajaran yang menjadi dasar diutusnya semua nabi dan rasul. Ikhlas menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Mereka diutus kepada setiap umat untuk menyerukan ubudiyatullahi secara totalitas dengan penuh keikhlasan. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, pengaruh ikhlas terhadap amalan itu sangat besar. Amal yang kecil dan sedikit, jika dilakukan dengan ikhlas, dapat memperoleh pahala yang besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, suatu jenis amalan yang dikerjakan oleh manusia dengan menyempurnakan keikhlasannya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa besar dengan sebab amalan itu. Sebagaimana hadis al-bitaqah, di mana seseorang yang memiliki bitaqah atau kartu la ilaha illallah, lalu diampuni dosa-dosanya sebanyak 99 lembaran catatan amal keburukan. Hal ini karena dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, jujur, dan benar. Menurut Wahbah Az-Zuhairi, keikhlasan dalam beribadah dengan memurnikan niat demi mencari ridha Allah dan menjauhkan diri dari kemusyrikan merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, amal-amal sebagai bukti dari keimanan selain harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, juga haruslah sesuai dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik agar manusia memiliki role model
atau contoh hidup dalam menjalankan syariat. Apa jadinya agama ini jika setiap muslim mempresentasikan syariat dan melaksanakannya sesuai dengan pemahaman dan keinginannya masing-masing? Tentu akan kacau balau jadinya. Karena itulah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Tidak ada alasan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencari role model selain Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran, sempurna dalam berbagai perang, menghadapi ujian dengan sabar dan istiqamah, menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan menjadi contoh secara nyata dalam praktik pelaksanaan syariat Islam. Dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini, tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.